teknis, operasional, hukum, dan ekonomi. Sorry, Zoom-nya mana tadi? Yang di rumah udah bisa lihat screen-nya ya? Sudah, Bu. Hah? Sudah atau belum? Barusan saya share screen. Sudah, Bu. Oh iya. Sudah, Bu. Tadi berarti loading ya. Oke, ini nanti akan panjang di bagian kelayakan ekonominya ya. Kalau teknis ini teori akan saya percepat aja. Intinya layak dari sisi teknis itu dilihat dari apa sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti harus sudah terjawab ya. Kalau misalnya kita menyoroti dari kelayakan dari sisi teknis. Misalnya, kemarin kan kita sudah tahu, oh ini sistemnya membutuhkan berarti harus bisa membaca QR code ya. Kemudian ada juga kemarin kasusnya yang, oh ini cocoknya untuk dia usernya mobile gitu. Berarti aplikasinya sifatnya mobile. Maka teknologi yang dibutuhkan apa nantinya? Oh misalnya based on aplikasi yang bisa berjalan di di Android atau iOS. Kemudian nanti ada aplikasi utamanya misalnya ya, atau server utamanya dia yang bisa diakses via website. Nah berarti ada teknologi yang diperlukan situ ya. Ada client server sifatnya berarti terpusat gitu. Kemudian apakah teknologi ini dapat terintegrasi dengan yang sudah ada sekarang? Nah, ini pertanyaan ini maksudnya adalah kalau di instansi atau di perusahaan itu sudah ada sistem informasi sebelumnya, lalu kita akan mengupdate atau mereplace ya, mengganti atau mungkin menambahkan gitu. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Sistem yang baru ini bisa nggak digabungkan dengan yang lama? Atau misalnya dari sisi database-nya aja. Sistemnya diganti semua, tapi database-nya ini gimana? Apakah mau dipindahkan semua migrasi ya? Atau mau digabung gitu? Nah itu yang perlu dipikirkan di sini. Jadi nanti sistem analis itu yang memperkirakan, menganalisa gitu. Oh misalnya yang lama pakai database-nya cuma MySQL, sedangkan semakin lama data semakin banyak gitu ya, sehingga misalnya MySQL tidak bisa lagi, tidak relevan lagi gitu. Kita perlu menggantinya dengan misalnya database yang baru. Nah gimana prosesnya? Migrasinya itu perlu dipikirkan gitu. Atau mungkin justru nggak perlu nih tetap pakai MySQL aja tapi dirombak misalnya. Ada yang misalnya harus bikin database baru atau bikin tabel-tabel baru. Gitu. Sistem yang sudah ada dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi yang baru. Nah ini juga hampir sama kayak tadi ya. Kemudian apakah organisasi punya orang yang menguasainya? Ini harus terjawab juga. Kalau misalnya tidak ada orangnya berarti harus menunjuk atau meng-hire orang baru. Gitu. Kemarin contohnya saya mau membuatkan sistem di sebuah sekolah ya. Jadi program pengabdian masyarakat. Jadi kalau dosen-dosen itu kan biasanya setiap tahun wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bentuknya bisa pelatihan, ngajarin masyarakat ya, masyarakat umum siapa aja. Bisa instansi, bisa komunitas bisa juga gitu. Nah bisa juga dalam bentuk pengabdiannya mengupgrade, membantu mengupgrade sistem yang ada di instansi mereka. Nah contohnya kemarin yang saya lakukan adalah di sekolah ya, salah satu sekolah kelompok bermain dan TK. Di situ saya membantu untuk mempercepat ya proses pendaftaran siswanya, kemudian proses untuk kalau di sekolah itu kan ada rapor digitalnya gitu. Jadi prosesnya dibuat secara digital semuanya dari pendaftaran sampai dengan untuk pengolahan nilai rapot dan sebagainya. Lalu sebelumnya tapi saya tanya dulu, di sana itu apakah mereka sudah punya petugas ya?
petugas admin atau tata usaha sendiri, oh sudah ada gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah orang tersebut terbiasa menggunakan komputer gitu. Apakah orang tersebut terbiasa mengakses website via browser? Oh tidak ternyata. Jadi petugasnya itu di sana yang jadi TU itu sudah ibu-ibu ya, umurnya 40 tahun ke atas dan memang agak susah kalau harus pegang mouse ya atau mengoperasikan komputer. Jadi akhirnya butuh nih salah satu karyawan ya di situ atau guru bisa juga untuk ditunjuk nanti yang menjadi sebagai admin dari sistemnya gitu. Jadi di luar sana kalau kita kan kalau kalian ya masih anak IT gitu ya, maksudnya udah apalagi anak muda sekarang kan pasti udah biasa pegang gadget, pegang komputer. Itu ya suatu hal yang menurut kalian ya biasa aja gitu loh. Tapi ternyata di luar sana itu banyak orang-orang yang bahkan ya pegang mouse aja susah gitu loh. Ya. Terus kalau handphone masih mending lah ya, sekarang udah mulai banyak. Pegang komputer, pegang laptop, mousepad apalagi itu susah gitu loh. Apalagi disuruh mengoperasikan aplikasi. Iya kan? Nah, itu makanya kita yang harus memikirkan nanti bagaimana caranya agar orang itu bisa gitu. Pertama pasti ada yang namanya nanti latihan ya, pelatihan. Kalau emang orangnya di luar dari bidang IT tadi, terus ditunjuk ya, tiba-tiba ditunjuk aja disuruh, berarti dia harus diajarin, harus dilatih. Itu kalau enggak ya hire orang baru. Kemudian dari sisi operasional, nah ini ada beberapa aspek ya. Kalau dari operasional itu pertanyaannya harus terjawab adalah pertama, apakah sistem informasi bisa memenuhi tujuan organisasi ya? Tujuan organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian apakah sistem bisa diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkannya. Apakah perlu restrukturisasi organisasi dan bagaimana akibatnya? Nah ini salah satu poin yang juga paling penting karena ketika ada penerapan teknologi baru di sebuah perusahaan atau instansi, otomatis mungkin ada orang-orang yang akan dihilangkan, ya kan? Nah dihilangkan tuh maksudnya entah itu dipindahkan ke bagian lain atau bisa jadi malah jadi nggak dipakai sama sekali. Gitu. Nah ini yang jadi harus jadi pertimbangan. Ini yang kita sebagai analis menyampaikan ke klien, ke pihak organisasi atau instansi tersebut gitu. Ini kalau ada sistem ini nanti berarti tidak perlu lagi misalnya orang yang melayani di bidang ini misalnya. Kita sebutkan aja. Nah ini nanti tidak ada lagi. Jadi yang sebelumnya proses kerjanya seperti ini akan berubah kita kasih gambaran. Kemudian orang-orang yang akan hilang nanti di bagian-bagian apa aja. Kita kasih tahu ke mereka gitu. Jangan tiba-tiba sistemnya nanti udah jadi, diinstal kita nggak ngasih tahu kan mereka jadinya kaget gitu. Karena apa? Ini kan terkait dengan keputusan dari perusahaannya juga ya. Mengganti orang itu keputusan yang besar. Ya. Memindahkan orang, menghilangkan dalam artian berarti kan dikeluarkan ya di PHK kan. Itu kan keputusan yang menyangkut hidup orang lain lah istilahnya ya. Makanya perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan hal ini gitu. Mungkin tidak di PHK, bisa jadi dipindahkan ya, pindahkan ke bagian lain. Ini kasusnya terjadi pada, saya pernah kasih contoh dulu yang di Cellstock ya. Cellstock dulu namanya, kemudian berubah jadi Sorabel itu. Jadi awalnya kan dia sistanya ya, orang-orangnya. Sistanya itu beneran orang. Jadi mereka meng-hire banyak jadi customer service ya waktu itu. Banyak mahasiswa fresh graduate yang bekerja di Cellstock jadi customer service-nya, jadi sistanya ceritanya. Nah kemudian ada dikembangkan teknologi baru, chatbot tadi, sehingga nggak perlu lagi nih sista tadi gitu. Nah untungnya strategi mereka tidak di PHK tapi akhirnya dipindahkan
ke bagian lain jadinya. Jadi restrukturisasi ya namanya. Restrukturisasi organisasi. Kemudian ini tadi, apakah perlu pelatihan? Ya, jawabannya. Apakah personil bisa memenuhi kriteria untuk sistem yang baru? Nah ini orang-orang yang sudah ada di sana pada bisa nggak gitu pakainya sistemnya? Gitu. Kemudian dari hukum juga perlu dipertimbangkan ya. Apakah dari adanya pengembangan sistem ini ada yang sifatnya bertentangan ya dengan peraturan atau norma hukum yang berlaku. Jadi sistem yang dibuat semua harus tidak boleh bertentangan dengan hukum. Hukum itu misalnya kayak ada hak kekayaan intelektual bagaimana gitu, copyrightnya bagaimana gitu. Kita misalnya bikin web. Kalau memang misalnya kita menggunakan desain atau ilustrasi atau ada gambar-gambar ya, itu yang pertama misalnya kita tidak mampu untuk membuatnya, kan kita bisa beli gambar ya atau ilustrasi atau desain dari luar gitu. Yang benar-benar harus resmi gitu, nggak boleh kita nyomot dari Google ya. Nyari di Google gambar icon misalnya atau gambar ilustrasi, gambar banner gitu. Jangan gitu. Apalagi nanti sistemnya akan digunakan oleh perusahaan orang lain. Nanti orang lain yang kena. Perusahaan yang kena misalnya. Misalnya nih kita bikinkan aplikasi lah ya, aplikasi mobile misalnya. Ini atau website tadi misalnya yang sifatnya bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian kita ambil ilustrasi atau ada desain icon misalnya dari luar ya, dari Google kita searching aja gitu. Dan ternyata itu ada copyrightnya. Nah nanti orang lain yang kena gitu, perusahaannya yang kena. Jadi tidak boleh ya, harus sah secara hukum ya, tidak melanggar copyright ya, dan hak kekayaan intelektual dari orang lain. Nah, kemudian kelayakan dari sisi ekonomi. Di sini kita pakai metode kuantitatif. Jadi kalau untuk ekonomi nanti kita hitung nilai-nilai ya, biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi dari sisi ekonomi nanti harus ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama kita akan melihat yang namanya payback period. Periode kembalinya ya, modal. Jadi ada analisis payback periode. Periode kembalinya modal yang dikeluarkan. Kita membangun sistem informasi pasti butuh biaya, butuh modal ya. Nah, misalnya modal pengembangan sampai implementasi 80 juta. Lalu 80 juta itu setelah dihitung ya dengan metode kuantitatif tadi akan berapa lama balik modalnya gitu. Itu harus balik loh 80 itu. Itu kan uang ya, uang perusahaan. Jadi nggak asal bikin-bikin aja, harus bisa diperhitungkan 80 juta itu tuh bener nggak nih bisa untung gitu. Kita udah ngeluarin duit segitu, ternyata keuntungannya tidak bisa lebih dari itu, berarti proyeknya tidak berguna, gagal dong gitu. Jadi kita hitung berapa lama waktu modalnya akan balik. Ini namanya payback periode ya. Ada yang misalnya 3 tahun, 2 tahun sudah balik, atau bahkan 1 tahun ya. 1 tahun sudah balik gitu. Tergantung sistem yang dibangun seperti apa, tergantung permasalahan yang di-solving bagaimana gitu. Seperti itu. Kemudian NPV, net present value ya. Nilai sekarang gitu. Present ya. Net present value, nilai dari sekarang ini harus lebih dari 0 ya. Nah, dikatakan layak ketika nanti NPV-nya bernilai lebih dari 0. Nanti ada cara menghitungnya juga. Kemudian ROI, return of investment. Nah, ya.
Nanti kita langsung pakai studi kasus aja ya biar gampang. Nah ya. Nah ini yang ROI ya, ROI Return of Investment metode investasi untuk mengukur persentase. Oh ya, kalau lebih dari sama dengan 0 maka layak, kurang dari sama dengan 0 maka dikatakan tidak layak. Kemudian ini payback periode tadi, kemudian ini NPV ya. Ini juga sama. Jika NPV lebih dari 0 maka proyek bisa dijalankan, jika kurang dari 0 proyek ditolak. Kalau sama dengan 0 masih bisa ya, masih bisa dilakukan. Tapi perlu dilihat lagi pengaruhnya lebih dalam ya. Jangka panjangnya dari pembuatan sistem informasi tersebut. Meskipun nilainya sama dengan 0, tetapi mungkin bisa jadi investasi jangka panjang untuk perusahaan tersebut dalam pengembangan sistem informasi. Gitu. Kita mulai dari yang payback periode dulu ya. Oh iya, analisis kelayakan ekonomi ini dengan menghitung biaya manfaat payback periode, ROI, NPV tadi itu semuanya sebenarnya hanya perkiraan aja. Jadi tidak bisa 100% hasilnya itu benar-benar sama gitu. Ya semuanya hanya berbasis perkiraan. Nah, makanya terkadang ada yang melenceng ya sedikit, tapi diusahakan harus tidak terlalu jauh gitu melencengnya. Misalnya kayak payback periode ya, waktu kembalinya modal. Misalnya hasilnya adalah diperkirakan modal akan kembali dalam 3 tahun, 5 bulan gitu. Nah itu kan perkiraan. Bisa jadi mungkin jadi 3 tahun 8 bulan gitu. Atau bahkan lebih cepat 3 tahun 2 bulan gitu. Tapi tidak, jangan sampai terlalu jauh jaraknya, selisihnya ya. Maka yang harus diperhitungkan nanti adalah perkiraan biayanya ini. Terutama keuntungan yang tidak berwujud. Ini agak susah menghitungnya ya. Gimana cara kita menghitung, mengubah ya keuntungan yang tidak berwujud menjadi angka. Perlu agak di breakdown nanti di bagian ini. Kan keuntungan ada 2, berwujud dan tidak berwujud. Berwujud itu bisa kita lihat lah, dalam bentuk uang tuh kelihatan angkanya gitu. Kalau tidak berwujud itu ya, nah kita sendiri yang mengkonversi, memperkirakan. Ini kalau diuangkan kira-kira berapa ya gitu. Kayak gitu bedanya ya. Oke. Kita mulai dari payback periode dulu. Jadi menghitung waktu kembalinya modal ya. Yang pertama adalah kita hitung dulu komponen biaya keluar. Untuk mengetahui payback periode, kita harus tahu dulu total pengeluaran dari perusahaan untuk pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, pengeluarannya yang pertama ada, yang pasti ada 4 ya, ada 4 kategori utama di sini. Pengadaan, jadi biaya pengadaan dulu. Ada spidol nggak ya? Ada yang di sini ini nggak pernah bikin proyek sistem? Ada nggak? Nggak sampai dihitung ya. Terus gimana dulu hitungnya? Karena mungkin proyek personal ya. Kenal aja. Pertama pengadaan ya. Biaya pengadaan. Pengadaan ini bentuknya pengadaan barang, hardware atau ruangan misalnya ya. Gitu. Misalnya di perusahaan tersebut belum ada printer, belum ada alat scan, QR misalnya.
belum ada PC gitu. Belum ada alat, ya pokoknya hardware-nya lah, lebih ke pengadaan hardware ya. Terus bisa jadi juga butuh misalnya ada ruangan baru jadinya gitu. Itu kan juga bikin ruangan berarti. Nah, itu pengadaan. Jadi diadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ruangan nanti butuh apa? Ada AC, ada meja. Nah, betul. Ya betul. Untuk ruangan ya. Dan kerja ya. Apa sih namanya ya? Workspace ya. Itu semuanya. Mejanya, kursinya misalnya. Kalau sebelumnya tidak ada, kalau sudah ada nggak usah dihitung. Kemudian persiapan operasi atau startup ya. Persiapannya apa contohnya? Oh ya, yang di rumah bisa lihat nggak nih? Oh, kameranya belum saya ubah ya. Maaf, lupa. Nah, meskipun ya nggak kelihatan juga ya tulisannya. Kelihatan nggak sih kalau ini? Oke. Apa biaya startup apa? Persiapan. Software ya. Jadi misalnya sewa apa ya? Misalnya ada software-software yang harus diinstal, kemudian sewa misalnya atau beli ya. Beli software ya. Tadi misalnya instalasi ya juga. Instalasi untuk komunikasi misalnya. Misalnya perlu jaringan internet, di sana belum ada. Berarti nanti ada biaya instalasi jaringan ya. Kemudian sewa atau beli software, server gitu. Ya ini tadi untuk komunikasi. Startup. Lalu biaya proyek. Nah proyek ini yang agak banyak ya. Nah ini tadi yang operasi. Komunikasi seperti internet, telepon sekarang udah jarang ya. Persiapan personil itu maksudnya orangnya. Ya, orangnya tadi yang ditunjuk butuh pelatihan atau enggak. Kemudian ada biaya reorganisasi, ini juga butuh biaya ternyata. Misalnya organisasinya berubah, ya dipindah, nanti butuh rapat internal, butuh apa ya, birokrasi. Itu persiapan-persiapan. Kemudian nah ini yang agak detail, cukup banyak ya. Ini biaya proyek. Mana tadi? Nah ini dia. Biaya proyek nanti kebagi lagi ya. Biaya proyeknya dari awal, pertama analisis dulu, analisis dan perencanaan. Misalnya di situ ada riset ya, ada tahap riset atau pengumpulan data. Riset awal berupa survei, berupa observasi misalnya ya, melihat ya. Kayak yang dulu pernah saya tampilkan ada UX researcher itu.
Nah, dia riset awal terlebih dahulu. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi nanti ada bisa berupa ada dokumen ya, dalam bentuk dokumen atau kertas tadi. Kemudian biaya rapat, dihitung juga berapa kali rapat dalam awal ya tahap analisis. Kemudian biaya stafnya, biaya manajemen yang berhubungan dengan bagian analisis sistem. Riset awal ya. Kemudian tadi apa? Desain ya. Atau tahap desain ini yang kedua. Nah, desain berarti ada biaya UX desainernya. Terus apakah kita beli atau desain sendiri? Kalau udah punya desainer ya nggak usah beli. Kemudian ada sama juga dokumentasinya berapa, kemudian biaya rapatnya berapa. Kalau kita pakai Scrum sebenarnya ini nggak perlu ya. Nah, yang kemarin ya, kalau pakai Scrum kan rapatnya cuman di ruangan mereka juga. Kemudian berapa menit? 15 menit ya, berdiri 15 menit gitu. Nggak perlu kayak gini, kecuali pakai metode SDLC, waterfall ya. Waktunya agak lama, kemudian kalau mau rapat butuh nanti ada ruang meeting, konsumsi ya. Kelamaan ya. Kalau Scrum ini nggak perlu kayak gini. Tergantung ini sih apa namanya ya, di organisasinya, bagaimana organisasi perusahaannya itu loh. Mereka budayanya ya, budaya perusahaannya, budaya organisasinya gitu. Kalau memang di sana budayanya seperti itu ya, berarti ini perlu dihitung juga teman-teman. Ini dari kita ya, biaya proyek itu dari internalnya kita sebagai pengembang. Kalau pengadaan persiapan itu tetap kita yang hitungkan, tapi kalau pengadaan ini kita juga perlu diskusi dari sisi si kliennya gitu. Jadi kita lihat di sana apakah sudah ada hardware-nya atau belum. Oh belum ada, bisa kita hitungkan. Kemudian barang-barang untuk yang ada di ruangannya gitu. Nah itu berkaitan dengan si kliennya. Kemudian persiapan ini juga sama. Jadi kita lihat di sana bagaimana, kalau belum ada dihitungkan juga dari kita gitu sebagai pengembang. Kemudian biaya proyek ini murni dari internal kita sendiri. Kita berapa ngeluarin biaya ya ketika bikin proyeknya itu gitu. Jadi dihitung berapa personilnya. Ada analis, programmer, desainer misalnya ya. Programmernya 2 orang, desainer 1 orang, analis 1, 4 orang misalnya. Nah itu dihitung. Analis itu apakah per proyek gajinya atau gajinya itu per bulan gitu. Nah balik lagi nih, ini perlu nanti menghitung kalau misalnya gajinya adalah per bulan, analis pasti beda ya dengan desainer, dengan programmer gajinya pasti beda. Gitu. Anggaplah yang analis gajinya 20 juta, banyak juga ya. Di Indonesia berapa sih? Analis sistem belasan ya kalau nggak salah. Gajinya kisarannya belasan. Kalau di luar negeri bisa nyampe puluhan ya, 50, 60. Ada yang di Jerman atau di mana ya? Itu sekitar 60-an ya di Eropa. Kalau di Indonesia yang pernah saya baca itu 20 ada di bank ya. Di bank itu sekitar 20, 21 gitu. Tapi standarnya belasan. Nah, apakah per bulan? Kalau per bulan maka harus dihitung lagi untuk di proyek ini butuh waktu berapa lama pengerjaannya. Oh misalnya di kisaran pengerjaan proyeknya adalah 3 minggu gitu. Maka nanti dibagi gitu. Jadi bisa dihitung berdasarkan gaji, bisa juga per proyek ya untuk biaya analis, biaya desainer gitu. Honor pengerjaannya ini. Itu. Makanya di sini ada nih biaya staff analis,
biaya programmer ya. Itu biaya desainer berapa. Ini staffnya. Kemudian ada sama juga misalnya jika ada pembelian ya. Pembelian software. Ini kita hitung. Kemudian dokumentasi. Kalau ada rapat, berapa kali rapatnya? Misalnya 1 kali rapat butuh biaya 500.000 gitu. Kemudian di jadwal, di scheduling kemarin dengan Gantt chart, itu ada 4 kali rapat atau meeting misalnya. Berarti nanti 500.000-nya dikali 4, ketemu angka gitu. Kemudian penerapan. Nah, yang ketiga. Yang berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian ada biaya penerapan ya. Penerapan tuh implementasi ya. Implementasi sistemnya. Misalnya ada pelatihan personil, ada konversi data dihitung juga ya. Ini pembuatan formulir baru kalau nggak ada nggak usah. Kemudian manajemen yang berhubungan dengan dalam tahap penerapan. Gitu. Jadi intinya adalah berapa biaya yang kita keluarkan ketika kita melakukan instalasi sistem informasi di tempatnya, di perusahaannya itu. Gitu. Kalau misalnya kalau dulu itu ada biaya transport juga dihitung ya. Misalnya dari kita ke tempatnya cukup jauh gitu. Nah, berapa personel yang mengerjakannya di sana misalnya. Itu dihitung semuanya. Tapi ini nggak usah terlalu detail ya. Maksudnya ini nggak perlu dikasih lihat ke pihak sana, internalnya kita aja gitu loh. Yang perlu dikasih lihat ke sana yang ini tadi ya, pengadaan alat-alat dan lain-lain. Ini nanti angkanya dihitung semua dikalkulasi, keluar nanti biaya proyeknya. Nah, itu yang harus mereka bayar ke kita gitu. Jadi harus dihitung semuanya secara detail. Ketika penerapan kita ngeluarin biaya berapa ke sana. Kemudian ada yang namanya biaya operasi. Ini yang keempat. Operasional dan perawatan ya. Jadi satu. Ini yang ngeluarin siapa? Dari mereka, dari pihak klien. Kita membantu menghitungkan. Bantu menghitungkan operasional sama perawatan. Kita sampaikan ke mereka. Oh, kalau perusahaan Anda membuat teknologi atau menerapkan sistem informasi, nanti butuh ada operasional, butuh ada biaya perawatannya gitu. Nah, ini nanti kita sampaikan. Operasional itu misalnya apa? Sini ya. Operasional terkait dengan ketika sistemnya berjalan. Apa kira-kira? Server ya, domain, itu kan tiap tahun ya. Ya, betul. Misalnya. Server misalnya ya. Terus misalnya apa tadi komunikasi ya. Internet itu kan sebulan sekali misalnya. Server ini misalnya tahunan nanti dibagi aja per bulan. Atau langsung dikalkulasi dalam setahun. Karena kalau menghitung payback periode itu tahunan. Jadi di total setahun. Berapa biayanya server setahun, berapa biaya internetnya setahun misalnya. Kemudian
Apa berarti listriknya juga naik ya? Nah, diperkirakan aja kenaikan listriknya berapa? Karena ada penambahan perangkat-perangkat teknologi tadi. Misalnya dari awalnya perusahaan membayar biaya listriknya 2 juta. Nah, terus ada penambahan beberapa perangkat jadi nambah, misalnya jadi 2.500.000 gitu. Misalnya ya, misalnya tiap bulan. Itu untuk yang operasional. Kemudian perawatan itu juga sama, biasanya sifatnya tahunan, maintain ya. Perawatan itu boleh kita sebagai pengembang menawarkan gitu. Biasanya nih kalau saya di perawatan di 1 tahun pertama gratis. Atau 2 tahun pertama dulu masih free ya, masih gratis gitu maintenance-nya. Tapi nanti di tahun ketiga, keempat dan seterusnya dikenakan biaya. Gitu. Tergantung sih masing-masing perusahaan ya punya. Ini sebagai ini juga service ya, sebagai pelayanan juga gitu. Atau kalau saya juga ada garansi. Jadi saya bikinkan aplikasi ya. Itu di 3 bulan itu ada garansi 3 bulan pertama ya, dikasih garansi. Jadi kalau misalnya mereka ada kendala di 3 bulan pertama, nah itu nanti biayanya untuk perbaikan atau maintenance itu nggak usah bayar ya. Apa nih? Cepet banget ya rasanya ya. Bentar, ini matinya mana? Kok nggak ada tombolnya nih? Hah? Matikannya kok nggak ada? Biasanya ada di atasnya nih. Oh ini ya. Ada 2. Nah. Sorry, hilang. Gitu, 5 bulan juga saya kasih garansi ya 3-5 bulan. Nah kalau perawatan beda lagi, perawatan itu sifatnya yang setahun sekali ya maintenance. Terserah misalnya 1 tahun dikenakan biaya, berapa biayanya? Nanti kalian kasih tahu ke pihak kliennya gitu. Nah ini harus ada nilainya juga diperhitungkan. Semua ini masuk ke dalam pengeluaran nanti gitu untuk mendapatkan angka dari payback period tadi. Ini semua harus dihitung ya, pengadaan berapa, persiapan berapa, biaya proyeknya berapa, operasional sama perawatan. Biaya proyek ini nanti yang harus dibayarkan oleh klien ke kita sebagai pengembang. Tapi kalau operasional sama perawatan itu dikeluarkan oleh mereka ya. Ini bentuknya bisa sebulan sekali atau setahun sekali, ini juga setahun sekali. Jadi dari pihak perusahaan. Ini juga sama, pengadaan itu dari mereka yang mengadakan atau membeli, tapi kita bisa sebagai pengembang kita membantu ya, bisa misalnya mereka mintanya sekalian aja gitu ya, dibantu untuk pengadaan hardware-nya gitu. Nah nanti kita kasih tahu berapa detailnya, berarti ditambahkan ke dalam sini. Berarti untuk yang hardware tambahkan ke sini. Kemudian begitu juga dengan software, sewa, beli, install komunikasi juga akan masuk ke dalam sini nantinya gitu. Oke. Terus kalau ini sudah di total, misalnya di total, ini saya langsung kasih contoh ini aja dulu ya, kasaran ya, waktunya habis. Anggaplah berapa nih kira-kira nilai proyeknya yang ini, misalnya 50 ya. Misalnya 50. Kemudian operasional dikeluarkan setahun sekali. Atau misalnya meskipun bayarnya sebulan sekali tapi kita kali 12. Misalnya sebulan berapa ya kira-kira? Misalnya sebulan 3 juta ya. Nanti kali 12. Wah banyak juga. Berapa nih? 36.
3 kali, ya betul. Wah, operasionalnya tinggi banget ya. Perawatan. Perawatan setahun berapa? 12 apa? Perawatan misalnya setahun 2. Perawatan apa itu? Oke. Terus nih ya, persiapan tadi. Startup cost, beli, install jaringan software. Ini keluarnya sekali aja ya di awal. Cukup sekali di awal. Anggaplah 10 ya. Kemudian ini hardware barang-barang berapa? 30. Coba di total berapa? 40, 80, 100, 28. Ini baru 1 tahun. Oh, waktunya habis lagi. Ini baru 1 tahun pertama ya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Ini baru 1 tahun pertama. Nanti ada tahun berikutnya ada biaya lagi yang harus dikeluarkan, yaitu untuk operasional dan perawatan ini. Nah, berapa nih berarti? 38 ya? 38. Ini di tahun ke-1 ya. Ini di tahun ke-0. Oke, di tahun ke-0 128, di tahun ke-1 nanti 38 juta. Kemudian di tahun ke-2 juga sama ya. Gitu. Kemudian kita berpindah dulu ke manfaatnya. Ini biaya yang keluar 1 tahun pertama. Kemudian nanti kita hitung lagi keuntungan atau manfaat di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk menghitung keuntungan ada 2, tangible dan intangible. Kalau tangible itu yang berwujud, betul. Bisa dihitung, misalnya keuntungan dari adanya pengurangan biaya operasional. Yang tadinya biaya operasional cukup besar karena harus membayar banyak orang, ini cukup besar juga ya. Setahun ya. Anggaplah operasionalnya tadinya butuh membayar orang ada 10. Kemudian 10 kali gajinya 2 orang 2 juta. Berarti berapa? 20 misalnya. Kemudian ada biaya yang lain, misalnya setelah di total ternyata operasionalnya dalam tadi berapa 20 itu? Sebulan doang kan ya? Ya kan? Karena bayar 10 orang dengan gaji 2 juta. Nah, berarti 20 dikali 12. Berarti biaya operasionalnya 120 sebelumnya ya. Sebelumnya biaya operasional kecilnya. Bukan, ini operasional di perusahaannya, bukan di proyek ya, teman-teman. Maksudnya biaya operasional dari perusahaan yang kita buatkan sistem informasinya. Kan tadinya ada 10 karyawan dengan gaji 2 juta, ya kan? Berarti 2 juta kali 10, 20, itu hanya sebulan. Nah, dikali setahun. Berapa? 100. 2 juta dikali 12. 240. Bener nih, banyak banget.
Dikali 10 aja udah 200 ya. Wah ini jomplang banget nih angkanya. Langsung keganti dong. Ya. Atau kita kurangin deh biar nggak langsung keganti ya. Langsung untung nanti. Karyawannya jangan banyak-banyak deh. Yang diganti ya. 3 aja misalnya ya. 3 kali 2 juta, 6 juta sebulan dikali 12. 7? Nah, biaya operasionalnya 72. Setahun ya. Ini per tahun. Oke. Ini baru pengurangan biaya operasionalnya teman-teman. Nah, 72 tadinya setahun ngeluarin 72, sekarang cuma 38. Berarti keuntungannya berapa? 72 kurang 38. Berapa ayo? 3? 3, 4 ya. Oke. Keuntungan biaya operasional 1 tahun sebanyak 34. Ini dihitung dulu ya. Keuntungan operasional 34. Ada lagi, misalnya keuntungan karena pelayanannya lebih cepat, lebih baik gitu ya. Sehingga customer menjadi puas, betul. Kemudian belanjanya jadi tambah banyak misalnya. Atau jadi loyal customer misalnya ya. Yang tadinya pelayanannya lama, customer tidak loyal sehingga dia belanja sekali doang. Habis itu nggak mau lagi beli di situ misalnya. Nah, itu masuknya berarti peningkatan penjualan ya. Ya, bentar. Peningkatan penjualan misalnya ya. Penjualan yang diperkirakan, ini bisa dihitung ya kalau peningkatan penjualan, melihat dari histori sebelumnya. Sebelum ada sistem itu penjualannya rata-rata berapa? Setahun gitu ya. Anggaplah keuntungan ya, keuntungan dari bersih setahun dari penjualan misalnya berapa nih dengan proyek segini. Saya ambil contoh ya. Keuntungan awalnya 50 misalnya bersihnya ya. Kemudian dengan adanya sistem yang baru nambah jadi 2 kali lipat jadi 100 gitu. Berarti keuntungannya 50. Ya enggak? 100 dikurang 50. Ada penambahan 50. Ini saya kecepatan enggak? Mungkin takutnya karena hitung-hitungan. Tapi kan bukan rumus ya. Jadi peningkatan keuntungan itu dihitungnya adalah keuntungan yang lama berapa. Misalnya dalam setahun ya. Keuntungan yang lama dalam setahun sebelum adanya sistem misalnya 50 misalnya. Misalnya nih bersihnya. Kemudian ada sistem yang baru nambah 100%. Berarti menjadi 100 misalnya. Jadi 100 juta. Lalu cara menghitung selisihnya adalah berarti yang keuntungan yang baru dikurang keuntungan yang lama. Maka keluar angka ini. Nah ini contoh aja biar cepet ya. Oke, terus keuntungan misalnya ya. Berapa nih? 34, 50? 84 ya. Gitu. Ini di tahun pertama ya, anggaplah di tahun pertama. Nah, sudah mulai kelihatan angkanya 128 biaya yang dikeluarkan di awal untuk modal. Kemudian keuntungan setelah implementasi sistem dalam waktu 1 tahun. Jadi
Bukan di tahun ke-0 ya, hitungannya berarti. Ini di tahun 1. Betul. 84. Nah, nanti kita bisa hitung lagi berarti di tahun kedua berapa. Gitu. Biasanya ini akan naik lagi ya dari sisi keuntungannya. Gitu. Ditambahkan lagi. Kalau yang awalnya 50% naiknya di tahun kedua nanti misalnya nambah 30%. Berarti dari 50 dari berapa tadi? 50 terus jadi 100 nambah 30% jadi berapa? Ayo cepet-cepetan hitung. Tahun 1. Kemudian operasional lagi di tahun kedua ya. Tahun kedua. Operasionalnya tetap 34. Kemudian keuntungan bertambah dari tahun ke-1, sekarang di tahun kedua dari 50 menjadi 80 ya. Gitu. Nah, jumlah lagi berapa nih? 100? 15? 14. Ya, 5-nya dari mana? Oke. 114, 84. Nah, udah ada beberapa angka. Kemudian kita hitung payback periodenya dengan rumus ini. Aduh, saya dikejar waktu nih. Ini dia. Hilang. Mana tadi? Nah, ini dia. Kita breakdown seperti ini. Jadi di tahun ke-0 ini, kemudian di tahun ke-1 yang ini, tahun kedua yang ini ya. Gitu. Ini langsung kebayar nih di tahun kedua berarti ya. Oke. Dihitung. Dikurang dulu ya. Manfaat itu selisih. Jadi 128 dikurang 84. Berapa? 40? 44? Hah? Yang mana? 84 atau 44? 44 bulat. Empat ya. Oke. Dah, terus dikurang lagi. Selisihnya berapa ini? Oh, langsung ya. Langsung kebayar karena ini sekarang kita hitung waktu. Jadi 114 dibagi 44 berapa? Yang ini ya. Nah. 44. Mana tadi angkanya? Ini ya. 44 dibagi 114. Berapa? Bukan ROI, saya salah tadi payback-nya ya. Nah. Dikali setahun. Berapa? Tolong dihitungkan. Ini pakai kalkulator boleh? Tolong dihitung. 0,34 berarti ya, 0,4 ya. Dibulatkan ya. 0,4 dari 1 tahun berapa? 12 bagi 4. 3.
dikali 1 tahun. Berarti 12 bagi 4, 3. Berarti 3, Bu. Gitu. Berarti kembalinya 1 tahun, 3 bulan gitu. Jadi kan tadi ketemu nih 18 kurang 84, ketemunya 44. Di tahun pertama udah terbayar sebanyak 84 ya. Sisa 44. Sistemnya jalankan lagi selama 3 bulan, akhirnya balik modal. Berarti waktu yang dibutuhkan supaya balik modal dari pengembangan sistemnya adalah ya 1 tahun 3 bulan gitu. Gampang ya? Ngitungnya sebenarnya gampang. Memperkirakan ininya loh, keuntungannya yang agak susah. Enggak juga, history. Bisa history ke belakang. Kalau yang ini ya, kalau operasional, keuntungan penjualan bisa dari history ke belakang. Gitu. Yang agak susah, yang intangible. Keuntungan tidak berwujudnya. Kalau ini kan berwujud ya, termasuknya ya. Keuntungan operasional dan penjualan itu kan berwujud. Nah, yang agak susah adalah yang tidak berwujud ini. Karena bentuknya bisa jadi nanti, nah seperti ini. Sebentar. Sulit diukur. Misalnya ada peningkatan pelayanan, peningkatan kepuasan, peningkatan pengambilan keputusan yang lebih baik gitu. Itu kalau diangkakan berapa sih? Kan agak susah ya. Gitu. Kalau pelayanan, kalau misalnya nih pelayanan menjadi lebih baik, otomatis orang akan kembali datang ke kita. Misalnya, anggaplah yang tadinya pelanggan cuma 1 kali datang aja. Ini jadi kembali lagi menjadi 2 kali datang misalnya. Nah sebenarnya bisa kita perkirakan prediksi ya kalau untuk peningkatan pelayanan. Contoh, yang tadinya cuma sekali datang terus nggak datang lagi. Misalnya dia setiap tahun atau sekali datang belinya 1 juta misalnya. Nah, habis itu nggak beli-beli lagi kan dalam waktu setahun. Berarti satu pelanggan cuman 1 juta aja total transaksinya di tahun itu. Ada berapa pelanggan? Contohnya 1 tahun ada 100 ya. 100 pelanggan. Dikali 1 juta, berarti 100 juta misalnya. Nah, karena pelayanan lebih baik, 50% pelanggan kembali lagi. Jadi dari 100 pelanggan, 50%-nya 50. Kembali lagi dengan transaksi kisaran 1 juta. Berarti bertambah biaya pelayanan yang baik menjadi keuntungannya berapa? Tadi 100, sekarang nambah 50 jadi 150. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi berasumsi kalau yang tidak berwujudnya ya. Makanya ini saya bilang nggak sulit. Cuman berasumsinya juga tidak boleh terlalu tinggi. Kayak ini contohnya tadi terlalu tinggi misalnya 1 juta. Ya di range aja. Misalnya transaksi di perusahaan itu per customer berapa rata-rata. Di rata-rata aja ya. Oh misalnya 500 ya rata-ratanya kita hitung. Ya udah berarti kalau misalnya customer datang lagi kedua kali berapa nambahnya. Tapi tidak 100%, misalnya 50%-nya akan kembali lagi gitu. Nah seperti itu. Jadi yang tidak berwujud yang mungkin angkanya agak karena berdasarkan asumsi. Tetapi untuk biaya operasional dan keuntungan penjualan bisa kita ambil dari data historis di tahun sebelumnya. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ada contoh lebih detail di materi dalam bentuk tabel ya. Nanti kalian bisa cek mana ya tabelnya. Oh iya di bawah. Seperti ini gitu. Saya ada Excel-nya juga, nanti kalau mau saya kasih ya. Tapi di Excel itu udah lengkap sama NPV sama ROI. Ini kan belum
Jadi besok kita lanjutkan dulu ke ROI-nya sama NPV. Terus saya kasih Excel yang udah jadi, kalian tinggal masukin angkanya, nanti langsung keluar semuanya. Cukup ya, waktunya habis, maaf melebihi. Jam 11 ya? Maaf. Ya. Terima kasih untuk hari ini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.